Halo semuanya, saya Kofifa, Tax and Accountant Spesialis dari pajak ini. Di era Cortex yang serba otomatis ini, semua orang beranggapan kalau tagihan pajak yang sudah keluar, sudah nggak bisa diapa-apain lagi nih. Padahal Cortex itu buatan manusia, potensi keliru dan beda penafsiran data itu tetap ada ya. Hari ini kita akan kupas tuntas mengenai hak dan cara pengajuan keberatan secara otomatis melalui Cortex dan praktis. Bahwa kita banyak wajib pajak yang lagi panik nih, makanya di era konteks semua data kan udah terintegrasi otomatis. Apakah itu artinya wajib pajak udah nggak punya uang buat ngajuin keberatan kalau data tagihan nggak sesuai? Oke, hal itu sama sekali tidak benar ya. Cortex hanya mengubah sistem administrasinya, bukan menghapus hak wajib pajak. Hak untuk mengajukan keberatan itu diatur dalam Undang-Undang Perpajakan kita dan masih berlaku 100%. Cortex memang mengambil seluruh data secara otomatis dari berbagai instansi, tapi ketika hal tersebut tidak sesuai dengan keadaan real, wajib pajak bisa menolak dan mengajukan keberatan melalui Cortex. Oke, haknya masih ada. Nah, kalau dari segi prosedur atau tata caranya sendiri, apa bedanya ngajuin keberatan di era konteks dibandingkan dengan cara yang lama? Kalau dulu kita harus cetak dokumen tebal-tebal, lalu bawa dokumen berdiskus ke KPP, atau bisa juga dikirim melalui JNE, nanti dapat tanda terimanya itu secara fisik. Sekarang di era Cortex, semua serba digital, bisa diakses di modul Dispute and Appeal di portal wajib pajak. Nah, kalau misalkan di Cortex, itu kamu tinggal unggah surat keberatan dan dokumen pendukung. Apa sih keunggulan prosedur saat ini? Yang pasti semuanya itu real-time tracking. Kamu bisa lihat status pengajuan keberatan kamu gimana, lalu nanti update penelaah keberatannya itu siapa, dan juga tenggat waktu penyelesaian keberatan kamu. Kalau prosedurnya serba digital dan kelihatan lebih gampang, lantas apa tantangan praktis paling berat yang dihadapi wajib pajak saat mau mengajukan keberatan? Dulu mungkin kita bisa berargumen melalui narasi tertulis aja, tapi di era Cortex ini semua nggak mempan. Karena apa? Karena Cortex itu mengambil sumber data dari berbagai instansi. Jadi tantangan praktisnya kalau kamu mau membantah perhitungan dari DJP, kamu harus menyandingkan data yang akurat dan juga sesuai dengan kualitas data yang mereka peroleh. Lalu tantangan lainnya itu adalah ketegasan deadline. Surat keberatan harus diajukan maksimal 3 bulan sejak diterbitkannya SKP. Nah, di sini nih poin pentingnya, kalau misalkan semua serba digital, kamu lewat 1 menit aja, itu udah nggak akan bisa lagi, karena portal di Cortex udah otomatis terkunci. Biar nggak gagal karena masalah data atau sistem ini, kira-kira apa ya Pak strategi yang paling ampuh supaya pengajuan keberatan bisa dilakukan? Oke, strategi utamanya ada 3 hal nih yang bisa kalian lakukan. Yang pertama itu adalah kunci syarat formalnya dulu. Kalau misalkan syarat formalnya udah 100% terpenuhi, surat keberatan pasti akan diproses. Nah, apa aja sih syarat formalnya? Yang pertama, surat keberatan itu harus diajukan maksimal 3 bulan sejak diterbitkannya SKP menggunakan bahasa Indonesia, lalu menjelaskan secara rinci alasan pengajuan keberatan dan juga membayarkan sejumlah yang telah disetujui pada saat pembahasan akhir. Nah, yang kedua itu adalah rekonsiliasi data. Jadi, kalau kalian mengajukan keberatan, itu sudah harus mengerti dan tahu bagaimana sih perhitungannya menurut berdasarkan DJP dan berdasarkan kalian sebagai wajib pajak. Jadi, harus ada rekonsiliasi datanya. Lalu, yang ketiga itu adalah kerapian dokumennya. Jadi, untuk pengajuan keberatan, kalian harus siap nih, apa aja sih dokumen yang akan kalian submit. Kan sekarang itu sudah melalui Cortex ya, jadi dokumen format PDF, itu untuk dokumen pendukung, surat keberatan, dan lampiran lainnya itu juga harus dipersiapkan. Nah, itu dia penjelasan lengkap mengenai keberatan pajak di era Cortex. Intinya, sistem boleh makin canggih, tapi selama kita rapi dalam pembukuan dan mengerti bagaimana aturan mainnya, hak-hak wajib pajak akan tetap terlindungi. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Saya Kofifa, sampai jumpa di video berikutnya.